Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tradip Adi Suproko, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih mengganggu waktunya sebentar Bu. Di sini saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak, yaitu tentang melakukan wawancara kepada kepala sekolah saya dan satu dari kepala sekolah SD tetangga. Jadi saya akan mewawancara Ibu selama ini bagaimana Ibu wakil kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oh ya, baiklah. Menjadi pemimpin itu pasti akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sulit diputuskan. Namun kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa juga langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalahnya dan mendengar berbagai masukan-masukan yang ada di lingkungan sekolah ini. Oh begitu Bu ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai etika. Sebagai kepala sekolah ya, atau saya yang mewakili kepala sekolah, itu kita harus melihat situasi dulu ya. Kita lihat dulu situasinya dari berbagai sisi. Biasanya sih kalau ibu meminta masukan kepada dewan guru, kepada warga sekolah yang ada di sekolah ini, setelah mendengar berbagai masukan, baru ibu mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk dilakukan. Ya, meskipun tidak mungkin kita dapat memutuskan semua pihak, tapi apabila dihadapkan dengan ada kepentingan yang sama-sama benar, itu kita akan mengambil keputusan sesuai aturan dan kebiasaan disepakati dalam suatu rapat yang sudah sering kita laksanakan. Oh iya, mantap Bu. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, langkah-langkahnya itu pertama-tama biasanya ibu itu akan mencoba memahami terlebih dahulu kasus yang terjadi, ya, kemudian bagaimana itu kasusnya, dan mengumpulkan para dewan guru, kemudian warga sekolah untuk mendapat masukan. Jadi tidak ibu sendiri yang memutuskan, cari masukan dulu dari dewan guru. Lalu kita adakan rapat, ya, rapat bersama di kita misalnya. Apabila tidak sesuai dan tidak menemukan keputusan yang kita sudah adakan di rapat tersebut, maka dilakukan voting. Mau tidak mau kita harus ada voting seperti itu. Dengan begitu kan keputusan bisa diambil dengan catatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab setelah sesuatu hal tersebut disepakati bersama tadi melalui rapat. Itu Pak. Oh baik Bu, luar biasa Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baiklah, hal apa saja kalau menurut pendapat ibu itu hal yang dianggap efektif itu adalah apabila apa yang ibu inginkan di suatu sekolah itu dan yang diinginkan guru-guru, biasa itu kita sepakati dengan satu suara dan satu maksud ibu itu dengan sejalan, dengan penuh kesepakatan. Pokoknya kita atur kesepakatan itu bersama-sama dan harus kita sepakati dan sejalan. Luar biasa pokoknya. Kemudian berikutnya Bu, pertanyaan saya, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan itu sebenarnya pasti ada,
Kalau ada suatu masalah itu pasti ada tantangannya. Tantangan yang bersifat personal itu apabila ibu sebagai wakil kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru, ya, guru yang ada misalnya, yang berbeda dengan harapan yang kita inginkan, itu tantangannya. Gitu ya. Oke. Berikutnya Bu, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau mengenai itu tidak ada jadwal tertentu sih. Selama ini tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya yang menjadi dasar ibu itu ibu buat, ya, pokok yang ibu buat itu segala hal harus tuntas. Begitu Bu ya? Ya, harus tuntas, dan kalau bisa itu diselesaikan secepatnya. Meskipun begitu tergantung dari ringan dan beratnya suatu kasus permasalahan yang ada di sekolah. Oh, itu jadi kita juga apa itu menunggu waktu yang tepat itu juga Iya, Bu ya? harus menunggu waktu yang tepat. Oke. Kemudian lagi Bu ya, Ya. ada 2 lagi pertanyaan ya. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, kalau namanya faktor yang selama ini mempermudah atau membantu itu tentu saja yang paling utama itu dukungan keluarga dan tim di sekolah yang ada, yang kita tempati ini, senantiasa dia mendukung dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan penyelesaian kasus yang ada di sekolah kita ini. Oh begitu ya. Ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya buat saya Ya. yang mengganggu. Mohon maaf mengganggu aktivitas Ibu dari kesibukan Ibu selama memimpin sekolahan ini. Mudah-mudahan Ibu diberi kesehatan, Amin. keselamatan, Amin. dan selalu diberi Dan kelancaran menjalankan dalam tugas itu hidupnya. utama. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, terima- Mohon maaf mengganggu waktunya Bu ya. Ya, sama-sama. Apakah ada pesan Bu buat saya bahkan atau rekan-rekan guru yang lain? Kalau pesan saya itu kita dalam satu lingkungan sekolah itu memang yang harus kita jaga adalah tanggung jawab, kebersamaan demi kemajuan sekolah kita. Dan pesan saya terkhusus buat Pak Pradip itu selama mengikuti guru penggerak ini harus tetap semangat, bawa nama sekolah yang terbaik, dan insya Allah kedepannya Pak Adi pasti sukses. Oke, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Oke, demikianlah wawancara saya dengan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah memberikan waktu yang luar biasa kepada saya dan memberikan pembelajaran buat saya juga. Jawaban pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu sungguh dijawab luar biasa oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di sekolah SDN 002 Tenggarong Seberang. Di sini saya akan mewawancara bersama Ibu Kepala Sekolah dari SDN 02. Atas nama siapa Ibu? Sumiati. Bu Sumiati MPD. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Sumiati terkait dengan apa yang dilakukan pimpinan sekolah dan praktek apa yang selama ini sudah dijalankan. Kemudian apa pengambilan keputusan dilema etika kepala sekolah itu sudah pengambilan keputusan itu sudah memiliki unsur pengetahuan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Terima kasih ya Bu ya atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Bu.
Bagaimana kabarnya Bu Sumiati? Alhamdulillah, seperti yang saya lihat sehat. Alhamdulillah ya. Mohon maaf ya, ini saya mengganggu waktunya Ibu karena saya melengkapi tugas demonstrasi kontekstual. Disuruh melakukan wawancara terhadap beberapa kepala sekolah Bu, dan saya mengucapkan ini terima kasih yang sebesar-besarnya Bu atas waktu yang diberikan oleh Ibu. Di sini saya akan melakukan wawancara Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan Bu, dan mohon bagian Ibu untuk menjawabnya. Bisanya dijawab ya. Oke, siap. Sudah siap Bu? Insya Allah, silahkan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Bu? Kalau seperti yang sampai lihat, saya ini kan kepala sekolah ya. Sebetulnya untuk kondisi di lapangan saya tidak tahu persis untuk kasus-kasus yang terjadi. Jadi selama ini yang saya lakukan, saya mengamati dulu apa yang diinformasikan ke saya oleh Bapak Ibu guru atau staf yang ada di sekolah. Setelah itu saya tidak hanya itu saja informasi yang disampaikan, kemudian saya kumpulkan, kita identifikasi lah apa sebetulnya yang menjadi pokok persoalan, karena secara langsung sering saya tidak mendapatinya sendiri. Kemudian selanjutnya dari apa yang dilaporkan, kemudian faktanya seperti apa yang saya tanyakan atau saya wawancara di tempat kejadian, dari sumber-sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan atau faktual, baru saya harus mengambil keputusan. Tapi keputusan yang saya ambil tidak boleh lepas dari aturan. Jadi poinnya semuanya harus tetap mengacu kepada aturan. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua Ibu. Iya, Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama mengandung nilai kebaikan? Seperti yang saya sampaikan di awal, poin pertama tetap aturan. Jadi saya pegang tepat pada aturan yang berlaku. Kemudian karena ini berkenaan dengan etika moral, otomatis saya harus hati-hati nih. Saya harus mengumpulkan semua elemen yang ada di sekolah, rekan-rekan sejawat saya, tim saya, untuk memastikan bahwa yang terjadi itu seperti apa, kondisinya seperti apa, pendapatnya teman-teman saya dan tim yang ada di sekolah itu bagaimana, harus saya pahami benar-benar. Kemudian kejadian dan unsur-unsur yang telah saya lakukan itu harus saya kaitkan, kejadian seperti apa, tim saya seperti apa, baru kita sama-sama rumuskan, karena ini berkenaan dengan moral harusnya hati-hati. Tapi patokan kita tetap tidak boleh lepas dari aturan, meskipun kita tetap mengedepankan etika dan aturan yang berlaku. Luar biasa Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Saya juga tadi itu sudah dapat informasi ya tidak sekonyong-konyong aja saya telan informasi, umpamanya dari salah satu siapa yang melaporkan ke saya, otomatis informasi kasus sampai ke saya. Kemudian saya harus cek kebenaran laporan tersebut, cek pada kondisi lapangan seperti apa, saya tanya langsung kejadian seperti apa, baik itu yang melihat atau korbannya seperti apa, saya tanya-tanya. Hal ini penting sekali supaya tidak terjadi kesalahan. Dari analisa wawancara saya, kejadian yang terjadi dan yang semuanya yang terkait di tempat kejadian, supaya tidak ada yang dirugikan. Kalau ada pun pasti ada ya, tapi paling tidak apa yang saya putuskan nanti bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi berpacu pada aturan, tetapi tidak kalah penting kita tetap harus teliti dari yang melaporkan kejadian sebelumnya seperti apa, baik korban ataupun saksi harus kita satu-satu kita harus turun langsung tahu persis kondisinya, baru kita bisa mengambil keputusan. Betul sekali Bu, luar biasa Bu. Kemudian pertanyaan keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap
efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya kalau dianggap efektif, menurut kami ya efektif. Cuman kalau kita lihat dari prosedur kejadiannya selama itu runtut, artinya kejadian itu pasti membutuhkan, kalau orang yang menginginkan pasti butuh keputusan itu spontan ya. Tapi meskipun seperti itu kita tidak boleh tidak melihat persoalan yang terjadi. Tetap harus kita perhatikan item-item. Siapa dulu melapor, bagaimana kejadian sesungguhnya. Kita kan di sekolah tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Ada wakil saya, ada tim saya di sekolah. Mereka perlu saya ajak diskusikan untuk mengetahui siapa tahu dari yang akan kita putuskan ini nanti imbasnya lebih luas. Kalau kita putuskan secara bersama-sama dengan jajaran yang ada di sekolah, baik itu guru, wakil kepala sekolah dan semuanya, saya rasa keputusan itu akan lebih bisa dengan bulat kita bertanggungjawabkan. Dan yang jelas tetap aturan ya yang kita pegang. Tetap. Di samping aturan yang dilakukan, kita harus melakukan pengamatan tuh ya. Betul, nggak bisa. Artinya kalau sudah bicara dengan etika ini, ya sering terjadi sama kita. Kemudian pertanyaan berikutnya tuh ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang jelas, kalau keputusan diminta cepat, barangkali kita harus pikirkan lagi. Tetap kita mengacu pada prosedur yang berlaku, artinya kepala sekolah tidak berdiri sendiri, ada tim yang ada di dalam. Setelah menganalisa, menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau memang diminta cepat, berarti otomatis saya dan tim harus bekerja cepat. Kalau untuk kasus-kasus krusial, kalau untuk jadwal kita tidak menjadwalkan, tapi kita melayani setiap kasus yang terjadi. Jadi tidak dijadwalkan, tapi setiap kasus yang terjadi kita harus segera selesaikan. Tapi dengan analisa yang betul, tidak bisa kalau tidak dianalisa. Berkenaan dengan itu biasanya hal kemana-mananya itu adalah rentetannya. Biasa Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ini Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang berada di lingkungan sekolah itu? Jelas ada. Saya kan punya tim tadi ya. Di SD itu sebetulnya nggak ada wakil ya saya Pak, tapi saya tetap menunjuk guru senior atau guru yang bisa bekerja sama di sekolah sebagai wakil, yang otomatis kalau saya berada di luar dia akan menunjuk komisi sekolah. Jadi kalau saya tidak tahu kejadian berarti ada beliau. Kemudian guru saya juga membentuk tim, ada tim bimbingan konseling itu saya tugaskan biasanya antara guru kelas dan guru mapel, dia saling berkolaborasi untuk menyelesaikan. Jadi luar biasa dari penjelasan itu, saya kira itu sudah cukup sesi wawancara kita ini. Mudah-mudahan depannya itu kesehatan dalam menjalankan tugas, selalu efektif dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Bu ya. Saya juga waktu itu di kelas-kelas kesukaan itu yang luar biasa. Saya dengar Ibu di samping kelas di 02 ini juga di 08. Ya betul ya, saya di 08 di waktu lah. Kebetulan kondisi sekolahnya kan dekat, jadi kalau pagi saya di sini, nanti pada tengah jam istirahat kedua saya ke 18. Kalau pagi saya di 18, setelahnya. Yang jelas saya keduanya tidak ada yang di anak dirikan. Kalau saya memang tidak bertugas di luar, misalnya saya berada di sekolah. Itu jadwalnya. Oke, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Ya, terima kasih.
banyak ya. Sama-sama. Ya, demikianlah wawancara saya terhadap di Sumiati jadi selaku kepala sekolah dari SDN 602 Garong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.